Perkenalkan, nama saya Reki Sambora dari kelas T1B. Kali ini saya akan berbicara tentang penguat kelas C atau penguat kelas C tertala. Jadi, apa itu penguat kelas C? Penguat kelas C sendiri memiliki titik kerja poin yang sangat rendah dan gelombang keluarannya itu malah kurang dari 180 derajat. Ya, dapat lihat di sini, gelombang keluarannya tidak seperti kelas B yang hanya setengah. Untuk sumber gelombang sinus, dia hanya menguatkan kurang dari 180 atau bahkan mungkin hanya ya mendekati puncak-puncaknya saja. Sangat kecil lah intinya. Tapi kelebihannya adalah dia memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 90% secara teori. Jika dibandingkan dengan amplifier yang lain, nilai efisiensinya lebih tinggi jauh. Oke, ini adalah bentuk dari penguat kelas C, yaitu ada kapasitor di ujung sini dekat sumbernya kita akan memakai gelombang sinusoidal AC, dan kemudian di sini ada satu transistor yang memiliki satu resistor pada kaki base dipasang secara paralel di sini yang terhubung dengan ground. Kemudian di sisi kolektor akan ada sumber 12 volt DC dan sebuah L atau induktor yang paralel dengan kapasitor. Jadi kata tune di sini itu berasal dari induktor paralel dengan kapasitor ini. Ada induktor ini ya. Dan langsung kaki emitornya langsung ke ground dia. Kaki outputnya kita ambil dari paralelnya induktor tadi. Oke, kita coba ke rangkaian percobaan dari sini. Oke, dapat kita lihat di sini rangkaiannya sudah jadi. Ya, kita memiliki sumber yang pertama adalah 1,5 volt ya, coba kita cek ya, 1,5 volt benar, dan memiliki frekuensi 3 kHz. Coba saya kurang dulu ya, sampai mungkin 100 Hz dulu aja. Dan kemudian sumber yang kedua ini adalah gelombang kotak ya, gelombang kotak ya, atau gelombang pulse. Jadi ini memiliki tegangan sama 1,5 volt dan frekuensinya saya ganti dulu 100. Di sini nilai-nilai dari komponennya sudah dapat terlihat ya. Yang ini induktornya 2,5 mA dan resistornya 10 kilo ohm. Untuk kapasitornya kurang lebih dalam hitungan mikrofarad semua, yang satunya ada 0,047 farad, yaitu bisa disesuaikan ya. Kemudian untuk jenis transistornya saya menggunakan 2N3904. Kita akan coba simulasikan. Oke, yang pertama kita lihat sumber adalah warna kuning, dan pada titik ini, titik base, kaki base, ada warna biru dan warna merah adalah titik output. Kita lihat di sini kaki merah, dan kaki biru di sini. Kemudian kaki merahnya seperti ini. Oke. Ya, enggak berbentuk ya. Coba kita lihat lagi di tabel ya. Oke, ternyata kita butuh frekuensi 3 kHz. Mungkin karena frekuensinya kurang, jadi nggak sesuai dengan kombinasi komponen reaktansinya ya.
Kita coba ke 3 kHz. Oke, benar 3 kHz, tapi ini coba saya kecilkan dulu. Di titik 1 ini outputnya ya, merah ini outputnya terlalu tinggi. Saya kecilkan ke skala 5 mV. Ya, dapat dilihat sini untuk kaki hasil gelombang sinus itu identik dengan yang kaki base, masih sama gelombangnya. Dan yang khusus output, gelombangnya dia beda. Dia memiliki frekuensi yang lebih banyak jumlahnya, dan juga dia memiliki bukan lebih banyak frekuensinya, tapi kayak ya, dia frekuensinya itu sama. Satu ini dari sini, satu gelombang ke sini, ya sama kan ya, dari puncak ke puncak, tapi dia teredam ya, teredam di situ, tengahnya itu teredam karena dia seperti ini. Jadi waktu gelombang sinus nyala kan arusnya bolak-balik ya, jadi pertama nyala masuk ke kapasitor, ke resistor, kaki base, jadi terpakai 0,7 untuk mensuplai transistor, kemudian masuk ke atas, dia mengisi kapasitor dan diinduktor. Nah, waktu dia terjadi pengisian di induktor dan kapasitor, maka akan terjadi perpindahan fasa ke negatif. Otomatis arus di induktor akan berkurang. Nah, waktu berkurang itu, maka kapasitor akan mensuplai arus ke induktor ini, ya, ke induktor. Jadi induktornya itu diusahakan tetap nyala. Makanya di outputnya ini harusnya teredam perlahan ya. Jadi ini waktu positif kan dapat arus, dapat daya ya, menyimpan daya, dapat. Kemudian waktu pergantian dia turun, puncak ini naik, turun kan dayanya loss. Dia kan karena fasenya negatif, otomatis kan dia nggak bisa kembali. Berarti kan di sini kan nggak mungkin kan si sinyal AC itu jalan dari sini ke atas sini, ya nggak bisa. Dan terlebih lagi di sini kita dapat lihat nilai dari resistor R1 ini tidak stabil. Ini karena kan waktu kita mengisi kapasitor C1 kan arahnya waktu ke kanan atas ya, itu C1 akan terisi. C1 katakanlah X volt, dia akan terisi. Kemudian waktu kita naik ya, kembali ke arah yang berlawanan, jadi kan ini kan arusnya terhenti di sini, tapi kan tegangan di sini adalah 0,7 volt. Jadi arusnya akan bergerak dari kaki negatif sini ya, kaki ground ke atas ini menuju ke resistor, dan di sini 0,7 volt. Jadi di sini adalah 0,7 volt, tapi tegangannya minus ya. Jadi di sini minus. Nah, ini akan berkurang sampai kapasitornya ini total dayanya itu habis atau discharge. Tapi masalahnya di sini kan ini kan memiliki frekuensi yang tinggi. Jadi diusahakan itu kapasitor yang ini itu tidak sampai discharge ya. Kalau sampai discharge akan jadi kayak yang tadi, frekuensinya itu tidak memadai. Jadi makanya di C1 ini ya, ini kalau saya kurangi hasilnya kayak tadi, sinyal outputnya nggak jadi, kerusak seperti ini. Nah, ini nggak jadi, nggak ada. Coba kalau saya kasih 500 nano, oke, 500 ternyata masih jadi. Kita coba kurangi ke 100. Nah,
Ini udah agak kelihatan ya perbedaannya di sini. Jadi ini kalau sampai discharge, otomatis kan di sini kan akan tercharge negatif. Kalau tercharge negatif, nanti waktu dia kembali ke positif lagi, dia akan jadi penghalang ya, atau sumber tegangan terbalik ya. Dia akan terjadi drop di sini, kemudian drop di sini, dan kemudian di sini tambah drop lagi. Jadi akan beda gelombangnya ya. Makanya kita ambil nilai yang mana C1 itu tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti akan jadi kelebihan. Contoh seperti ini. Kita pasang 1F. Akan jadi seperti ini. Jadi waktu positif, dayanya akan keluar, tapi nggak bisa kembali. Jadi rusak. Makanya kita ambil ke tengah-tengahnya saja. Saya ambil 1 microvolt. Seperti itu. Dan untuk nilai dari L ini disesuaikan aja tergantung dari berapa jumlah ini berapa amplitudo yang kamu mau ya. Ini pengaruhnya ke amplitudonya. Contohnya saya kasih 10 ya, nanti amplitudonya tambah naik ya. Sebenarnya nggak cuma amplitudo tapi juga frekuensinya, dan itu juga nggak dipengaruhi cuma ini saja tapi juga ke kapasitor C2. Jadi ini kan paralel ya. Jadi namanya impedansi kalau diparalelkan reaktansi nilainya kan saling ini saling paralel nilainya seperti itu. Jadi ini saling terkait. Nah, kemudian kita cek di tabelnya. Ini waktu kita cek dari 3 kHz seperti ini sama. Kemudian ini ada lagi ini frekuensi frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi itu apa? Itu frekuensi di mana titik L itu gelombangnya, outputnya itu menyebabkan identik dengan gelombang asal, cuma fasanya itu ya terbalik ya fasanya. Kita sudah hitung frekuensi resonansinya itu kita dapatkan 31,8 kHz. Jadi di sini kalau kita kasih 38,1 kHz ya, 31,8 ya, 31,8 kHz. Jadi akan terjadi output yang identik dengan sumbernya seperti ini, hanya saja fasanya terbalik ya. Ini entah fasenya yang terbalik atau karena pergeseran gelombang, saya kurang tahu, tapi intinya hasilnya akan menjadi identik dan tidak ada peredaman atau apapun ya seperti ini. Ini frekuensi resonansinya. Nah, kemudian kita pakai kalau gelombangnya kotak ya. Gelombang kotak itu gimana? Gelombang kotak ya pulsa. Nah, kita lihat di sini gelombang kotak ya. Oke, gelombang kotak ini kita kasih 3 kHz karena tadi 100 ternyata tidak bisa. Oke, 3 kHz hasilnya seperti ini. Saya besarkan. Oke. Ya, ini kuning input, output. Kemudian yang ini. Nah, ternyata gelombang kotak pun hasilnya tetap sinus ya. Bukan sinus ya, semacam sinus ya. Jadi dia seperti ini modelnya ya. Garis. Itu karena dia modelnya lilitan ya, induktor modelnya lilitan. Jadi dia akan outputnya itu sebenarnya outputnya itu tidak berasal dari gelombang inputnya. Outputnya itu dibuat oleh induktornya ini sendiri. Kalau nggak percaya, coba pakai frekuensi resonansi, pasti hasilnya akan sinus.
frekuensi resonansinya adalah 31,8. Hasilnya akan menjadi sinus ya. Kita akan kecilkan yang merah ya. Ini dapat dilihat ya, hasilnya adalah sinus, gelombangnya sinus ya. Nah, walaupun gelombang masukannya kotak pulsa, tapi gelombang outputnya tetap sinus karena ini gelombang yang dibuat oleh induktor ini ya, gelombang oleh induktor. Di sini terlihat ya. Nah, ini di frekuensi 3 kHz dia akan outputnya seperti tadi ya, seperti gelombang sinus yang tidak teredam, yang tidak karuan itu. Tapi kalau kita pasang frekuensi resonansi akan menghasilkan gelombang sinus sempurna ya, kurang lebih hampir mirip seperti yang percobaan itu. Tidak peduli gelombang masukannya seperti apa, karena gelombang outputnya itu dibuat oleh induktor itu. Oke, kalau di sini tanpa LC tapi pakai resistor ya kalau nggak salah. Nah, ini pakai resistor, hasilnya ada apa namanya, distorsinya. Nggak akan saya contohkan, tapi di sini dapat dilihat di gambar ini ada distorsinya ya. Dan hasilnya pun nggak sinus tapi kotak ya, malah cenderung ke kotak. Walaupun inputnya sinus, outputnya cenderung ke kotak, tapi kotaknya nggak sempurna. Dan malah waktu inputnya kotak, outputnya pun kotak tapi terdistorsi ya. Ya, seperti itu. Kita langsung ke bagian kesimpulan. Gelombang keluaran pada penguat kelas C akan berlipat ganda. Ya, gelombang maksudnya adalah frekuensinya. Kelas C memiliki tingkat distorsi gelombang yang sangat tinggi ya, dan terjadi damping efek pada gelombang keluaran. Ya, seperti yang tadi ya dijelaskan, itu namanya damping efek. Kemudian B, penguat kelas C hanya bekerja pada gelombang sinus positif yang dan kurang dari 80% derajat gelombang. Hal ini dikarenakan nilai input disuplai langsung dari AC. Ya, jadi karena gelombangnya itu mensuplai langsung transistor, jadi akan terjadi fade drop ya. Kayak waktu kelas B tadi, cuma bedanya kelas B ini kan dia terpotong ya, waktu sebelum kenaikan dia terpotong. Nah, kalau kelas C ini sama, cuma dia kan cuma atas satu transistor, jadi seperti itu hasilnya. Dan karena ada gelombang output yang dibuat oleh induktor, jadi nggak terlihat ya potongnya di mana. Tapi ya kurang lebih kalau sudah pernah melihat video tentang penguat kelas B, jadi tahu yang saya maksud. Kemudian kelas yang selanjutnya adalah penguat kelas C menghasilkan gelombang yang lebih baik pada frekuensi resonansi. Jelas, semakin kecil nilai paralel LC, maka amplitude gelombang keluar juga akan semakin kecil. Tadi sudah saya lihatkan. Kemudian penguat kelas C bekerja lebih baik menggunakan sumber gelombang pulsa karena sifatnya yang lebih sederhana. Jadi, selanjutnya adalah rangkaian LC dapat disubstitusi dengan sebuah resistor. Jadi seperti yang saya contohkan di atas ya. Ini adalah menggunakan resistor tapi tidak sempurna hasilnya dan cenderung lebih ke bentuk pulsa ketimbang sinus outputnya. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.